satukan dalam namamu dengan belas kasih-Mu. Pada saat ini adalah Tur Fransiskan Hidup. Kalau diterjemahkan secara sederhana, hidup miskin para Fransiskan. Pertanyaannya, siapa Fransiskan itu? Fransiskan itu adalah mereka yang mengikuti cara hidup Santo Fransiskus. Ada banyak ordo, ada banyak kongregasi, bahkan ada juga ordo sekular, para awam yang kagum, yang sangat tertarik dengan cara hidup Santo Fransiskus. Sejak semula, Santo Fransiskus ini menekankan cara hidup miskin, cara hidup sederhana. Penafsiran sederhana kemudian berkembang oleh para pengikut Fransiskan sekarang ini. Kalau dulu Fransiskus betul-betul hidup miskin, apa buktinya? Dia hidup dengan meminta-minta dari pintu ke pintu. Itu bukan cerita bohong, betul itu yang dilakukannya. Tetapi kemudian pengikut Fransiskan sekarang, apakah seperti itu? Pemaknaan hidup miskin akhirnya berkembang. Tidak lagi dimaknai hidup miskin betul seperti para pengemis, para orang-orang yang hidup di jalanan. Tidak berani lagi para pengikut Fransiskan menghidupi seperti itu. Makna hidup miskin itu berkembang. Tidak lagi dimaknai memang betul-betul miskin semiskin-miskinnya. Tetapi pada awal mula cara hidup Fransiskus betul dia. Kalau kita lihat latar belakang Fransiskus itu, dia berasal dari keluarga orang kaya. Bapaknya pedagang kain terkenal di Assisi. Bukan tidak berkecukupan, bukan tidak bisa hidup mewah-mewah, tetapi melalui mimpi akhirnya dia berubah total, berbalik hidup dari hidup serba berkecukupan memilih hidup miskin. Miskin di sini betul-betul miskin, tidak seperti miskin yang dimaknai zaman sekarang ini. Ini yang membuat semakin hari semakin tahun sampai saat ini para pengikut Fransiskan itu bertambah. Di awal mula kehidupan mereka, satu hal yang sangat menyentuh hati saya ketika saya pelajari juga gaya hidup Santo Fransiskus ini adalah keberanian dia melepaskan segala sesuatu yang dia miliki. Dia menanggalkan jubahnya termahal, FCJM. Ya Tuhan, kami berdoa bagi suster-suster FCJM. Semoga panggilan-Mu bagi mereka untuk menghayati hidup Injil dapat mereka lakukan dengan penuh semangat dan menghantar mereka hidup pada kekudusan, sama seperti Santo Fransiskus yang senantiasa berpihak pada kaum miskin dan papa. Mampukan mereka untuk melawan segala godaan yang sering menggoyahkan hidup panggilan mereka. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi pemimpin negara kami, ya Tuhan, kami berdoa bagi para pemimpin negara kami, khususnya Bapak Presiden. Semoga dia senantiasa Engkau tuntun dan bimbing dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya, khususnya dalam mengatasi penyebaran virus corona yang terjadi saat ini. Dengan rendah hati kami mohon juga tuntunan-Mu bagi semua pejabat negara kami, agar mereka mengutamakan kepentingan rakyat di atas kepentingan pribadi atau kelompok.
mengutamakan keadilan, dan mau mengedepankan kejujuran, sehingga mereka pantas jadi teladan bagi seluruh rakyat. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi orang tua dan seluruh peserta didik dimanapun mereka berada. Ya Tuhan, kami mohon berkatilah segenap orang tua dan peserta didik kami dimanapun mereka berada. Dengan rendah hati kami bersujud ke hadapan-Mu, seraya berseru kepada Tuhan, agar sudi kiranya melindungi, membebaskan orang tua dan seluruh peserta didik kami dari penyebaran pandemi corona. Semoga juga mereka tetap disiplin menjaga kesehatan. Kami mohon juga kepadamu, sudilah kiranya menambahkan berkat dan rejeki bagi segenap orang tua kami dalam situasi sulit ini, dan jauhkan mereka dari segala mara bahaya, dan tuntunlah mereka agar mampu membimbing anak-anaknya di rumah dengan baik. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi semua tenaga kependidikan di unit Asisi Medan, Allah Bapa yang Maha Baik, Engkau telah memilih dan memanggil semua tenaga kependidikan di unit Asisi Medan menjadi orang yang bertanggung jawab untuk mengajari, membimbing, dan menuntun semua siswa-siswi yang ada di sini. Tolonglah kami ya Tuhan, agar senantiasa mau bertanggung jawab dalam melaksanakan tugas mulia ini. Secara khusus, mampu memberikan pembelajaran terbaik secara online kepada anak-anak didik kami. Semoga juga semangat pelayanan Mother Clara Vander sebagai pendiri sekolah ini dan Santo Fransiskus sebagai pelindungnya menjadi inspirasi bagi kami semua dalam bertutur kata dan bertindak serta bertanggung jawab dalam menjalankan tugas. Kami mohon ya Tuhan, kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Kita satukan doa-doa permohonan kita ini kepada Allah Bapa dengan menyanyikan doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Ya Tuhan, Tuhan, jadikanlah kami pembawa damai-Mu bila terjadi kebencian. Jadikanlah kami pembawa cinta kasih bila terjadi penghinaan. Jadikanlah kami pembawa pengampunan bila terjadi perselisihan.
Jadikanlah kami pembawa kerukunan bila terjadi kesesatan. Jadikanlah kami pembawa kebenaran bila terjadi kebimbangan. Jadikanlah kami pembawa kepastian bila terjadi keputusasaan. Jadikanlah kami pembawa harapan bila terjadi kegelapan. Jadikanlah kami pembawa terang bila terjadi kesedihan. Jadikanlah kami pembawa sukacita bagi sesama kami. Karena Engkaulah teladan hidup kami dan pelindung hidup kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang